Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar soli dan solihah? Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita dapat kembali beraktivitas dan menuntut ilmu seperti biasanya. Sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan teknologi canggih seperti sekarang ini. Berkat rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Bu Guru Nafisa merasa senang sekali karena dapat menjumpai dan mendampingi kalian pada video pembelajaran kali ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Sholih dan sholihah, sebelum kita masuk pada materi kali ini, mari kita simak ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa berbuat baik terhadap tetangganya, memeliharanya, menunaikan haknya, dan memelihara tanggungannya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang penuh dengan kasih sayang. Hidup rukun dalam bertetangga adalah moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan menjalankan hidup bertetangga dengan baik, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman, dan nyaman. Sholih dan sholihah, jika kita menyimak ayat tadi, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan belajar tentang kewajiban dan hak bertetangga antar umat beragama. Sholih dan sholihah, apa yang dimaksud dengan tetangga? Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetangga adalah orang yang tempat tinggal atau rumahnya berdekatan. Menurut sumber lainnya, tetangga adalah orang yang tinggal dekat dengan rumahmu. Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik dan bersyukurlah jika kita memiliki tetangga yang baik. Sholih dan sholihah, adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama,
siswa mengetahui kewajiban dan hak bertetangga dan antar umat beragama dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menerapkan kewajiban dan haknya dalam bertetangga dan antar umat beragama dengan tepat. Soli dan solihah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak bertetangga antar umat beragama. Masih ingatkah kalian apa itu kewajiban? Betul sekali. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Contoh kewajiban dalam bertetangga adalah: yang pertama, menjaga silaturahmi. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, berbagi makanan jika berlebih. Yang keempat, saling mengunjungi. Dan yang kelima, menjaga nama baik tetangga. Soli dan solihah yang Bu Guru banggakan. Jika kita melakukan sebuah kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Contoh hak dalam bertetangga adalah: yang pertama, tidak saling mengganggu. Yang kedua, harus saling mengenal. Yang ketiga, dihormati dan menghormati. Dan yang keempat, menerima bantuan. Soli dan solihah, sekarang jawab pertanyaan dari Bu Guru ya. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Suka tidak memiliki tetangga? Nah, tetanggamu juga berhak mengenalmu. Sekarang, perhatikan contoh berikut ini. Lani memiliki tetangga baru dan menempati rumah baru dekat rumahnya. Kira-kira kewajiban apa yang harus Lani lakukan terhadap tetangga barunya tersebut? Ya, betul sekali. Lani harus menyapanya terlebih dahulu dan mengajaknya berkenalan, serta perkenalkan juga dengan teman-teman yang lain. Dalam Islam, ada beberapa adab dalam bertetangga. Di antaranya, yang pertama, bersikap baik. Yang kedua, tidak menghalangi bangunan tetangga. Artinya, jika tetangga kita ingin membangun rumah, maka tidak sepatutnya lah kita menghalanginya. Yang ketiga, memelihara haknya. Artinya, melindungi harta mereka dari orang jahat. Yang keempat, tidak mengganggu tetangga dengan mengeraskan suara TV yang dapat mengganggu istirahat tetangga yang lain. Dan yang kelima, memberi makanan. Kepada tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita, hendaknya sering-sering berbagi makanan. Dengan begini, hubungan kita dengan tetangga akan menjadi semakin baik dan harmonis. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada para tetangganya. Soli dan solihah, Bu Guru jadi teringat nasihat Rasulullah SAW yang berbunyi, jika suatu kali kalian memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian perhatikanlah tetanggamu dan berikanlah setengahnya dengan cara yang pantas. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari nasihat tersebut adalah janganlah pelit terhadap tetangga, karena tetangga adalah saudara kita yang paling dekat. Soli dan solihah, lalu bagaimana jika kita bertetangga dengan non-muslim atau orang yang bukan beragama Islam? Dijelaskan sebelumnya bahwa tetangga itu mempunyai hak, termasuk juga dengan non-muslim memiliki hak yang sama. Jika kita bertetangga dengan non-muslim, meskipun berbeda akidah dengan mereka, kita harus tetap memenuhi haknya sebagai tetangga. Jika dia sakit,
maka kita wajib untuk menjenguknya. Jika dia kesusahan, maka kita wajib untuk membantunya. Dengan memenuhi haknya, kita dapat hidup harmonis secara berdampingan. Nah, soli dan solihah, itulah penjelasan tentang kewajiban dan hak bertetangga antar umat beragama. Pada intinya, siapapun tetangga kita wajib melindungi dan memenuhi haknya. Walaupun kita bertetangga dengan non-muslim atau bukan dari agama Islam, ia tetap memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Jika hak tersebut dilanggar, maka kita sebagai tetangganya jatuh pada perbuatan zalim dan dosa. Nauzubillah min zalik. Baiklah soli dan solihah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.